Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sahrul Ramadan Rasid dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Elektro dengan prodi Pendidikan Teknik Elektro S1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem kendali suhu dan kelembaban pada proses fermentasi tempe dengan mata kuliah pengantar elektroteknik. Pertama-tama ialah latar belakang. Tempe adalah makanan tradisional yang berasal dari Indonesia dengan kandungan gizi yang sangat baik. Tempe dibuat dengan bahan utama yaitu biji kedelai, serta beberapa bahan lain yang menunjang proses fermentasi seperti beberapa jenis Caphan rhizopus, Olygosporus, RH oryzae, RH stolonifer atau kapang roti, dan RH arisus. Tempe selalu dijadikan menu utama oleh sebagian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, terdapat peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh para industri rumahan untuk memproduksi dan memasarkan tempe itu sendiri. Namun sering timbul permasalahan pada saat pembuatan tempe, di mana musim yang suhu dan kelembapan yang tidak menentu. Oleh karena itu dibutuhkan satu alat yang dapat mengatasi masalah tersebut. Beberapa studi mengenai proses fermentasi tempe dengan sistem kendali suhu dan kelembaban otomatis yang telah banyak dilakukan, seperti dalam sistem kendali suhu dan kelembaban untuk optimasi pembuatan tempe dengan sensor suhu SHT11. Alat ini menggunakan water heater atau pemanas air, namun alat ini masih memiliki banyak kekurangan. Dilakukan pengembangan dan inovasi kendali suhu dan kelembaban pada proses fermentasi tempe. Alat ini dilengkapi dengan TFT touchscreen display HMI sebagai pemonitoring dan pengatur suhu pada proses fermentasi sehingga proses fermentasi tempe dapat berjalan dengan baik. Kemudian komponen-komponen yang digunakan pada sistem kendali suhu dan kelembapan pada proses fermentasi tempe ialah yang pertama sensor DHT11 atau Digital Humidity and Temperature. Sensor DHT11 merupakan modul sensor yang berfungsi sebagai sensoring suhu dan kelembaban dengan keluaran atau output tegangan analog yang diproses terlebih lanjut menggunakan microcontroller. Sensor ini termasuk jenis elemen resistif seperti alat pengukur suhu yaitu NTC. Kelebihan dari sensor ini dibandingkan sensor lainnya yaitu dari segi sensitivitas, pembacaan data yang lebih responsif dan kecepatan dalam hal sensing objek suhu dan kelembaban, serta data yang terbaca sensor tidak mudah terinterferensi. Sensor DHT11 ini sangat akurat dalam membaca suhu kelembaban karena sensor ini didukung fitur kalibrasi. Data yang telah dikalibrasi tersebut disimpan pada memori program OTP yang disebut juga dengan koefisien kalibrasi. Komponen yang kedua ialah Arduino. Untuk pusat kendali dari alat ini menggunakan Arduino Mega 2560. Arduino Mega 2560 merupakan sebuah piranti yang terdapat sebuah IC microcontroller Atmega 2560. Untuk menjalankan Arduino dibutuhkan sebuah aplikasi yang bernama IDE atau Integrated Development Environment yang merupakan sebuah pemrograman berbahasa C++ yang dapat mengontrol Arduino itu sendiri. Komponen selanjutnya ialah catu daya. Catu daya atau yang lebih dikenal dengan trafo berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan tegangan. Untuk tegangan catu daya yang dibutuhkan alat ini yaitu 5 volt, 12 volt. Maka pada alat ini digunakan trafo jenis step down. Pemanasan dan fan. Lampu pijar merupakan pemanas dan sumber cahaya yang didapat melalui aliran arus listrik pada filamen yang terdapat pada lampu pijar itu sendiri. Filamen tersebut ditutupi tabung kaca untuk menghalangi udara luar agar tidak terjadi kerusakan pada filamen akibat teroksidasi. Alat ini membutuhkan 8 buah lampu pijar dengan daya 30 watt. Fan atau kipas pendingin merupakan komponen elektronika yang biasanya digunakan untuk menetralisir suhu panas pada perangkat komputer. Fungsi fan atau kipas pendingin pada alat ini untuk meratakan suhu yang ada di dalam ruangan fermentasi agar set point suhu yang diinginkan tetap terjaga. Komponen utama yang
mendukung kinerja kipas itu sendiri ialah motor DC. Secara umum motor DC merupakan piranti yang dapat mengkonversikan dari energi listrik menjadi energi gerak putaran. Fungsi dari motor DC pada alat ini sendiri yaitu untuk menggerakkan baling kipas agar set point suhu yang diinginkan tetap tercapai. Komponen selanjutnya ialah LCD TFT touchscreen 3,5 inch. TFT adalah perangkat yang dapat menampilkan hasil dari pusat sistem kendali. TFT display ini sebagai penghubung pengendalian alat dengan operator. Selanjutnya, proses kerja dalam sistem kendali ini, sensor DHT yang berfungsi sebagai input untuk mendeteksi suhu dan kelembaban dalam ruang fermentasi. Kemudian data yang dideteksi oleh sensor ditampilkan pada LCD TFT dengan sistem kendali menggunakan microcontroller Arduino Mega 2560. Jika suhu dalam ruangan fermentasi lebih rendah dari nilai yang disetting point, maka lampu akan menyala. Bila suhu lebih tinggi, maka lampu akan mati. Rangkaian pemasangan keseluruhan perangkat seperti microcontroller, sensor DHT11, LCD TFT, lampu, dan fan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambaran umum dari sensor ini untuk mendeteksi suhu dan kelembaban dalam ruangan fermentasi tempe. Jika suhu dalam ruangan fermentasi tempe lebih rendah dari nilai yang disetting, maka lampu akan menyala. Bila suhu lebih tinggi, maka lampu akan mati. Kemudian kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan di antara lain sebagai berikut. Alat ini dirancang menggunakan metode sistem loop tertutup atau closed loop, di mana operator akan mengontrol sistem agar tetap stabil pada keadaan yang diinginkan. Sensor DHT11 sebagai pembaca suhu dan kelembaban memberikan feedback untuk proses pengontrolan. Sensor DHT11 yang berfungsi sebagai input untuk mendeteksi suhu dan kelembaban dalam ruang fermentasi. Kemudian data yang dideteksi oleh sensor ditampilkan pada LCD TFT dengan sistem kendali menggunakan microcontroller Arduino Mega 2560. Kemudian saran, saya harap teknologi sistem kendali ini bisa terus dikembangkan sehingga bisa menangani masalah lain pada fermentasi tempe. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Bila ada kelebihan atau kekurangan dalam presentasi kali ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.